Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi atau soal-soal terkait dengan permutasi dan kombinasi. Ya, soal-soal ini saya ambil dari soal ujian nasional, sekalipun kalian tahun ini tidak ada ujian nasional, tapi tetap ada ujian akhir ya. Semoga apa yang kita pelajari ini akan memberikan manfaat dan tambahan kepintaran bagi kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, kita langsung mulai saja. Nomor 1 kita punya soal ujian nasional tahun 2010 ya. Oke, nomor 1. Dari 7 siswa di kelas akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua kelas, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Banyaknya susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk dengan tidak boleh ada jabatan yang rangkap adalah, ada 7 siswa, dipilih 3 orang. Ternyata orang ini menempati posisi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Berarti karena dia menempati posisi ketua, sekretaris, bendahara yang tidak bisa dibolak-balik. Dalam artian ketika dia posisinya dibolak-balik itu orangnya berbeda. Ya, maka kita menggunakan permutasi. Yaitu susunan menyusun unsur-unsur dengan memperhatikan urutan. Ya, maksudnya begini. Anggaplah ketua kelasnya terpilih adalah si A. Wakilnya terpilih si B. Kemudian sekretarisnya si B, kemudian bendaharanya si C. Ya, A menjadi ketua, B menjadi sekretaris, C menjadi bendahara. Ini akan menghasilkan hal yang berbeda ketika saya tulis formasinya BCA. Karena kalau posisi seperti ini berarti si B yang jadi ketua, bukan si A. Si C yang menjadi sekretaris, bukan si B. Si A yang menjadi bendahara, bukan si C. Ya, berarti ABC ditulis di sini akan berbeda formasinya dengan BCA. Akan berbeda pula dengan ACB. Oke. Akan berbeda pula dengan BAC. Akan. Oke, BAC ya. Gini. Ini berbeda-beda semua. Ya, kalau dia berbeda-beda semua, berarti dia memperhatikan urutan anak-anak. Kalau memperhatikan urutan, maka kita menggunakan yang namanya adalah permutasi. Oke, jadi ketika kalian nanti menghadapi sebuah soal, harus dilihat dulu kapan kita menggunakan permutasi, kapan kita menggunakan kombinasi. Kalau memperhatikan urutan, berarti kita menggunakan permutasi. Ya, selain menggunakan permutasi, kita juga bisa menggunakan kaidah pencacahan. Ya, biasanya pengisian tempat-tempat kosong. Ini tempatnya ketua, ini tempatnya sekretaris, ini tempatnya bendahara. Begini. Oke, ada berapa orang tadi? 7 kan? Ya, 7 orang ini berarti bisa menjadi ketua. Ada 7 pilihan untuk menjadi ketua. Berarti ini ada 7. Ini jadi ketua ya. Ketua, sekretaris, bendahara. Kalau 1 orang sudah terpilih menjadi ketua, maka otomatis orang yang tersisa berapa anak-anak? 6. 6-nya taruh sini. 1 jadi ketua, 1 jadi sekretaris. Berarti orang yang tersisa tinggal berapa untuk dipilih menjadi bendahara? Tinggal 5. Nah, begini. Sehingga kita punya banyaknya caranya adalah 7 dikali 6 dikali 5. Oke? 7 dikali 6 itu adalah 42. 42 kali 5 adalah 210 cara. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, selain pakai kaidah pencacahan, kita pakai kaidah pencacahan, kita juga pakai permutasi. Permutasi, stoknya kita ada 7 orang, yang terpilih cuma 3 orang. Ya, masih ingat kan rumusnya permutasi? Permutasi itu rumusnya PN sama R, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Oke, berarti hasilnya ini adalah N faktorial 7 ya. 7 faktorial dibagi
7 dikurangi 3 faktorial. Oke, hasilnya adalah 7 faktorial dibagi berapa ini? 4 faktorial. Oke, kita cacah 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Sudah berhenti sampai di sini dulu aja ya. Supaya sama dengan yang bawah. 4 faktorial yang bawah. Ini kita sederhanakan menjadi 7 dikali 6 dikali 5. Hasilnya adalah 210 cara. Sama anak-anak. Mau pakai kaidah pencacahan, mau pakai permutasi, silakan. Oke, nomor 2. Ujian nasional tahun 2011. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal. Tetapi nomor 1 sampai dengan 4 wajib dikerjakan. Berarti soalnya itu ada 10. Soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soalnya harus 10. Oke, soalnya tersedia 10. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Ini wajib, nah. Wajib. Oke, banyaknya pilihan yang harus diambil siswa tersebut ada. Siswanya diminta mengerjakan berapa? 8. Wajibnya sudah 4. Berarti dia bisa milih berapa soal lagi? 4. Ini pilihan. Ini bisa milih di sini. Oke, kalau wajib itu berarti pasti. Semuanya pasti mengerjakan, jadi nggak usah dilihat lagi. Kita lihat yang pilihan. Ternyata yang wajib sudah ada 4 soal. Siswa disuruh ngerjakan 8 soal. Berarti dia harus milih berapa di sini? Harus milih 4. Berarti pilihannya ini adalah pilih 4 dari sisa soal yang tersedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 soal. Oke? Tapi berhubung kita itu bisa memilih soal, misalkan kita ngerjakan 9 dulu. 8 dulu, kemudian 7. Atau kita mengerjakan 7 dulu, 8, kemudian 9. 7, 8, 9 sama 9, 8, 7 itu sama. Artinya apa? Dia tidak memperhatikan urutan. Ya, kalian mau mengerjakan nomor 5, 6, 7, 8. Saya mengerjakan 7, 8, 5, 6. Kan sama saja. Karena tidak memperhatikan urutan. Kalau tidak memperhatikan urutan, maka kita pakai kombinasi. Oke, masih ingat kombinasi? N dengan R, N faktorial, dibagi dengan N min R. Sama ya, Kak, permutasi ya. Cuma kombinasinya ada ininya. Nah, gini. Oke, berarti apa ini? Ini berarti kombinasi dari 4 sama 6 ya. 6-nya ditaruh sini. Pilihannya 6, kita milih 4. Oke, berarti 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Hasilnya adalah 6 faktorial dibagi 6 kurangi 4 berapa ya? 2. Oke, 4 faktorial. Yuk, berarti 6 dikali 5 dikali 4. Berhenti ya. Supaya sama dengan penyebutnya ini. 2-nya saya urai 2 dikali 1. Oke, 4-nya tetap. Karena mau saya coret dengan pembilangnya. Nah, 6 kali 5, 30. 2 kali 1, 2. 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. Manakah 15? Jawabannya adalah B. Tuh. Gampang kan? Gampang insya Allah. Next, nomor 3. Ujian nasional tahun 2012. Bilangan terdiri dari 4 angka disusun dari angka 1, 2, 3, 5, 6, 7. Banyaknya susunan bilangan dengan angka yang berlainan, angka tidak boleh berulang adalah, kita punya bilangan 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ada berapa bilangan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan. Tapi kita diminta menyusun cuma 4 angka berjejer-jejer. Berarti kita punya 4 tempat. Nah, disuruh menyusun 4 angka kok ya. 1, 2, 3, 4. Cuma punya 4 tempat. Oke, kemudian berapakah banyaknya susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan? Nah, sekarang kita punya stoknya 6 ya. Ketika kita hendak menyusun bilangan itu kan mesti biasanya dimulai dari bilangan yang pertama dulu sebelah kiri ya. Nah, berarti di sini bisa masuk angka 1, 2,
3, 5, 6, 7. Jadi ini mungkin semua masuk di depan sini. Ada berapa kemungkinannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Dari bilangan 6 ini, 6 buah bilangan ini sudah kita masukkan 1 di sini. Berarti tinggal berapa anak-anak bilangan yang tersisa? Tinggal 5 kita letakkan di sini. Sudah masuk di sini 1, sudah masuk di sini 1. Bilangannya pertamanya ada 6. Dikurangi ada 2 bilangan di sini masuk di sini 1, di sini 1, berarti kan tinggal 4. Oke? Bilangannya ada 6, sudah di sini 1, sudah di sini 1, sudah di sini 1. Maka sisanya berapa? Sisanya 3 bilangan. Selesai. 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3. 6 dikali 5, 30, 30 dikali 12. Berarti hasilnya adalah 360 cara. Mudah bukan? Mudah. Ya, insya Allah mudah. Nah. Ya, bisa pakai cara lain nggak? Bisa. Pakainya apa? Permutasi, bukan kombinasi. Permutasi itu berarti kalau bilangannya itu 1, 2, 3, ini akan berbeda artinya dengan 3, 2, 1. Nah, dibolak-balik nggak sama, namanya permutasi. Ya, jadi kalian bisa mengaplikasikannya di dalam permutasi. Oke, mau coba pakai permutasi ya? Oke, permutasi. Nah, stoknya ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan. Oke, yang kita susun itu cuma 4 bilangan. Ya, berarti hasilnya adalah 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 4. Hasilnya adalah 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Ya, dibagi dengan 6 dikurangi 4 ini kan 2 ya. 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Ini saya coret berarti hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 loh sama. 360 cara. Oke? Jadi nggak usah bingung. Ya. Kalau dari awal saja kita sudah bingung, akhirnya kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Oke? Next lanjut. Bentar ya. Oke, anak-anak kita lanjutkan. Ya, di break sebentar. Ya, karena emang harus masuk kelas. Oke, anak-anak, sekarang kita coba nomor 4. Nomor 4. Oke, nomor 4. Ujian Nasional 2012. Banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk dari kata-kata wiyata. Ya, kita lihat ini. Ya, jadi kita mau ngacak-ngacak kata-kata ini menjadi ada berapa kata yang terdiri atas 6 huruf. Cuma kita bisa lihat anak-anak, ternyata di sini ada huruf yang sama. Ya, berarti mau tidak mau kita harus pakai permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Masih ingatkah? Permutasi dengan unsur-unsur yang sama? Bentar, saya carikan ya. Nah, ini dia. Ya, permutasi dengan unsur-unsur yang sama, maka rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan unsur-unsur yang sama itu tadi. Caranya pakai ini ya, Nan. Oke, sehingga untuk soal nomor 4, kita punya kata-kata wiyata. W-nya 1. Ya, I-nya juga 1. Y-nya juga 1. A-nya 2. T-nya 1. Ya, sudah kan? Nah, berarti permutasi jumlah hurufnya ada 6. Nah, ini kita tulis yang sama saja. Mana yang sama? 2 ini. Nah, begini. Nggak pakai ini anak-anak. Langsung, karena ini adalah hanya unsur-unsur yang sama. Permutasi dengan menggunakan unsur yang sama. Jangan pakai rumus ini. Langsung berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Begini saja. Oke, berarti hasilnya adalah 6 dikali 5
dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, dibagi dengan 2 dikali 1. Nah, kita coret. Hasilnya adalah 6 kali 5, 30. 30 dikali 12, hasilnya adalah 360. Oke, jawabannya adalah A. Loh Bu, kok sama? Nah, ini kan permutasi 6 dengan 4. Dengan cara yang umum. Ini kan permutasi dengan unsur yang sama. 6 dengan 2. Hasilnya kebetulan sama. Oke, tapi caranya bisa ya? Bisa, insya Allah. Nomor 5 lanjut. Ujian nasional 2013. Banyaknya bilangan yang terdiri dari angka berlainan antara 100 dan 400 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita punya bilangan berapa di antara ini? Nah, pasti bilangan ratusan. Kalau bilangan ratusan ada berapa tempat? Ada 3 tempat, anak-anak. Kita menginginkan bilangan ini adalah bilangan antara 100 dengan 400. Berarti angka yang paling depan itu cuma 1 sampai 4. Angka 5 tidak boleh. Kalau 5 kan berarti 500. 503, 503 kan tidak boleh. Angkanya antara 100 dengan 400. Berarti yang bisa masuk di sini angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Stok kita cuma 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya tidak masuk di sini. Karena kalau 5 kita masukkan di sini, dia menjadi 500 anak-anak. Berarti cuma ada 4 cara. Kita tulis sini 4 cara. Nah, oke. Angka yang kedua bebas, angka yang kedua. Berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Cuma yang harus kita perhatikan, kita kan sudah menitipkan 1 angka di sini. 1 angka. 1 buah angka sudah ada di sini. Stok kita ada 5 angka. Berarti tinggal berapa angka yang tersisa? Tinggal 4. Oke, sudah 1 angka di sini, sudah 1 angka di sini. Berarti sisa angkanya berapa? Wong stok kita cuma 5. Sudah kita pasang di sini 1, di sini 1. Berarti 5 dikurangi 2. Berarti 3. Oke, hasilnya berarti 4 dikali 4, 16. Ya, 4 dikali 4 dikali 3. Ya, 4 dikali 4, 16. 16 dikali 3, berapa? 48 cara. Oke, selesai. Berarti jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Gampang. Oke, bisa anak-anak ya? Untuk sementara 5 dulu. Nanti berikutnya kita akan bahas lagi 5 soal lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.